siang saya di SMK 1 Tualang Kabupaten Siak Provinsi Indonesia bersama Kepala Sekolah Pak Depi Sudindra MPD. Kita tanyakan mengenai deep learning, misalnya untuk apa sih kurikulum baru ini untuk mengasah pola pikir kreatif siswa dan juga bisa menjadi kebiasaan mereka untuk berbuat sehingga prestasi mereka akan tetap minimal dan tapi akan meningkat lebih banyak ke depan. Untuk SMK 1 Tualang, kira-kira untuk deep learning ini gimana kita? Oke. Ya, untuk deep learning yang pertama tentunya kan pemerintah sudah menyiapkan pelatihan untuk guru dan kepala sekolah. Jadi untuk tahap awal akan ada BIMTEK dengan sistem in-on selama beberapa waktu. Itu akan untuk Kabupaten Siak kemungkinan akan dimulai bulan depan. Ada yang untuk guru, kita mengutus 3 orang guru untuk deep learning, 1 orang guru untuk coding, dan termasuk di dalamnya kepala sekolah juga ikut. Nah, itu untuk persiapan untuk dari segi SDM. Nah, nanti 3 orang guru yang kita kirim di bimbingan atau pelatihan ini akan melaksanakan pengimbasan di sekolah. Nah, itu terkait persiapan deep learning yang akan kita laksanakan dalam tahun berjalan. Berikutnya persiapan kita untuk deep learning, kita juga masuk salah satu SMK yang dipilih oleh kementerian untuk melaksanakan SMK PKPM. Jadi SMK Pusat Keunggulan Pembelajaran Mendalam. Nah, di Siak hanya 3 sekolah yang dapat itu. Pertama SMK 1 Tualang, yang kedua SMK 1 Dayun, dan yang ketiga SMK 1 Mempura. Jadi kita juga selain dapat bimbingan teknis dari Dinas Pendidikan melalui pelatihan PM yang bulan depan mulai dilaksanakan, kita juga mendapatkan bimbingan langsung dari kementerian yang juga di dalamnya kegiatan workshop yang mempertimbangkan output dan outcome-nya. Dalam prosesnya juga melibatkan balai besar, baik balai besar Medan maupun balai besar Cianjur, sesuai dengan jurusan yang kita punya. Terus ini Bang, ini kan PM ya, penerapan materi ini kan sangat masih baru ya. Ya. Jadi masih banyak, jangankan guru, kepala sekolah aja masih banyak yang masih bingung-bingung gitu. Ya. Untuk kita Bang, biar SMK kita ini minimal lah 50% dalam 6 bulan ini tercapai kira-kira kan? Iya. Pembelajaran mendalam ini sebenarnya bukan kurikulum. Berarti pendekatan pembelajaran. Jadi kurikulum kita tetap kurikulum Merdeka. Namun pendekatannya itu yang sekarang yang disiapkan, diarahkan oleh pemerintah itu adalah deep learning. Kalau kemarin kita di kurikulum Merdeka pembelajaran berdiferensiasi pendekatannya, sekarang diarahkan ke pembelajaran mendalam. Nah, sebenarnya pendekatan-pendekatan dalam pembelajaran itu kan banyak, dan semuanya itu berorientasi pada hasil output dan outcome-nya yang sesuai dengan tujuan visi dan misi pendidikan. Nah, terkait dengan deep learning, saya melihat ya potensinya untuk berkembang dan dilaksanakan itu juga sangat besar, karena prinsip-prinsip mindful learning, juga meaningful learning dan joyful learning yang dianut di dalam deep learning itu sebenarnya juga secara hakikat sudah dilaksanakan oleh teman-teman, namun dengan konsep dan pemahaman yang berbeda. Contohnya seperti joyful learning, pembelajaran yang menyenangkan. Itu asas itu juga sebenarnya terkandung di dalam pembelajaran berdiferensiasi yang sebelumnya kita laksanakan. Kenapa saya katakan ada? Karena itu joyful adalah mengarahkan anak
belajar itu tanpa beban dan menyenangkan ketika itu pembelajaran. Dan nilai-nilai joyful learning ini juga sebelumnya juga ada di dalam pembelajaran berbasis proyek misalnya, atau pembelajaran berbasis masalah. Itu juga ditekankan, hanya saja di dalam deep learning itu ada pemisahan khusus dan tentunya akan ada evaluasi khusus di situ. Nah, tapi hakikatnya pembelajaran menyenangkan ini bukan hal baru yang dilaksanakan. Banyak guru yang memiliki kompetensi tidak mengetahui teori-teorinya, namun dalam implementasi di lapangan dia menggunakan pembelajaran menyenangkan itu. Contoh, ada guru yang melaksanakan moving class. Jadi misalnya guru bahasa Indonesia. Guru bahasa Indonesia ini yang biasa mengajar di kelas, dia menerapkan teknik moving. Teknik moving dia tidak belajar di kelas, namun belajar tentang materi tertentu di alamkah, atau kalau di SMK bisa di workshop, bisa di bengkel, bisa di tempat-tempat lain yang menurut guru itu ketika anak diajak untuk belajar di sana, kondisinya akan berbeda, suasananya akan berbeda. Hubungan komunikasi antara guru dan siswa itu lebih humble, lebih menyenangkan. Materi yang diterima anak pun secara tidak sadar anak menerima materi itu karena kondisinya menyenangkan. Nah, nilai-nilai joyful tadi itu sebenarnya sudah terkandung di dalam beberapa pendekatan sebelumnya. Tapi di sini ada jalur-jalur khusus yang menekankan lebih lebih jelas, lebih dibahasakan, dan sudah tentu alat evaluasi juga nanti akan khusus. Namun secara umum kami menerima dengan sangat baik penerapan deep learning, karena orientasinya khusus memang untuk memenuhi target-target yang dipatok semula. Namun menurut saya, apapun jenis pendekatan yang diterapkan atau ya terlebih kurikulum apapun, jika SDM guru tidak siap, maka nanti hasilnya akan sama saja. Kita menerapkan diferensiasi, pembelajaran berbasis proyek, menerapkan deep learning, tapi guru tidak paham dengan baik. Akhirnya ketika guru kembali ke sekolah itu kembali dengan metode tradisional. Nah, itu yang sangat kita tidak ingin terjadi. Jadi makanya kita kemarin mengajukan program SMKPK-PM untuk salah satunya itu. Jadi kita menganggap apa nanti yang diberikan oleh Dinas Pendidikan melalui pelatihan-pelatihan itu sebagai pintu pembuka wacananya. Namun pendalamannya kita terima kegiatan PKPM dari kementerian agar Selamat siang, saya di SMK Tualang Kabupaten Siak Provinsi Indonesia bersama kepala sekolah. Dan ini tidak hanya 3 orang, tetapi menyeluruh semuanya memahami dan bisa mengimplementasikannya di kelas. Terima kasih. Oh ini nih Bang, satu lagi Bang, terakhir Bang. Ini kan apa ya, yang untuk enjoy ini kan sebenarnya kalau betul-betul terjadi kan sangat apa ya. Dan anak enjoy ini kan tentu ilmu tuh meresap masuk lebih cepat gitu. Ya. Nah, tapi kan ya yang bilang tadi guru ini harus punya SDM yang cukup. Untuk SDM kita Bang, dalam setahun atau belakangan ini atau ke depan gimana? Ya, sebenarnya kita sudah punya modal yang cukup ya. Modal kita untuk menerima hal-hal baru itu sudah, menurut saya, modal kita sudah cukup, punya modal SDM. Dari segi SDM kita punya 9 guru penggerak di sekolah ini yang sudah memiliki sertifikat guru penggerak dan sudah menjalani pelatihan-pelatihan di guru penggerak, dan kita berharap 9 orang ini nanti akan juga menggerakkan teman-temannya yang lain. Namun demikian, untuk bisa menerima deep learning dengan baik, materi dengan baik, dan implementasi dengan baik, itu sebenarnya tidak ada hubungannya dengan ada atau tidaknya guru penggerak. Namun keberadaan mereka akan mempermudah, menurut saya, menjadi jembatan antara keinginan pemerintah pusat menerapkan deep learning dengan implementasi di lapangan. Jadi teman-teman yang 9 orang ini dan beberapa teman yang lain juga sudah kita arahkan untuk mempelajari lebih dulu sebelum menerima pelatihan-pelatihan itu. Jadi target kita untuk semester ini kan masih percobaan deep learning itu kita terapkan sambil berjalan. Ya, di semester depan mungkin akan full kita
masukan semuanya itu yang sesuai dengan konsep-konsep deep learning ini. Nah, ya, saya wawancara dengan Bapak Depi Surendra. Semoga deep learning untuk SMK 1 Tualang ini dapat berjalan lancar, sehingga guru semakin tinggi keilmuannya, wawasannya, menjadi guru profesional, sehingga siswa dapat memahami